Selamat datang di podcast Malam Jumat bersama saya Rire dan saya Sela yang akan menemani kalian di malam Jumat ini dengan berbagai kisah horor. Kami hadir kembali dengan episode baru yang siap mengajak teman-teman pada perjalanan mengerikan melalui dunia yang penuh ketakutan dan kegelapan. Di episode kali ini kami berdua tidak sendiri karena kami mengundang seorang tamu yang akan berbagi kisah horornya untuk kita semua. Langsung kita sapa, ada Kak Luis di sini. Halo Kak Luis, selamat malam. Halo, selamat malam semua. Bagaimana kabarnya Kak Luis? Baik. Oke, tapi sebelum kita mendengar cerita horornya Kak Luis, mungkin ada teman-teman pendengar yang ingin berbagi kisah horornya, dapat mengirimkannya di DM official Instagram Podcast Malam Jumat yang akan kami bacakan di setiap episode berikutnya. Nah, apakah Kak Luis sudah siap berbagi kisah horornya untuk kita semua? Siap. Oke, kalau sudah siap, mari kita masuk ke cerita horornya. Jadi, cerita ini terjadi di awal tahun 2021 lalu saat saya menyewa salah satu apartemen di daerah Tangerang, tepatnya di Karawaci. Kamar yang saya sewa itu ada di lantai 2, tepatnya di kamar nomor 225. Dan pada saat kejadian mistis itu terjadi, saya baru tinggal di apartemen itu sekitaran 2 minggu. Dan FYI, saya tinggal sendirian di apartemen itu. Nah, kejadian janggal pertama terjadi saat saya baru pulang kantor sekitaran jam 6 sore. Setelah saya pencet tombol lift untuk naik, tunggu liftnya tidak bergerak. Akhirnya, saya memutuskan untuk naik tangga darurat. Pas saya naik tangga darurat, saya ketemu sama salah satu CS yang bekerja di apartemen itu, namanya Mas Bayu. Pas ketemu, seperti biasa kita saling nyapa. Terus saya lanjut jalan ke kamar. Waktu sampai, saya buka semua pakaian lalu masukkan ke keranjang baju kotor karena saya mau mandi, kecuali celana jeans. Saya gantung di dalam lemari dengan posisi normal. Terus saya mandi. Selesai mandi, saya lanjut rebahan. Saat rebahan, saya dengar banyak uang koin jatuh. Waktu itu saya ingat memang ada beberapa uang koin di saku jeans. Tapi saya bingung, kok bisa sampai jatuh? Akhirnya saya cek ke lemari. Ternyata celana saya masih tergantung dengan keadaan normal. Tapi saya heran, masa uang koin bisa jatuh? Kan kantong celananya nggak kebalik. Pas saya coba cek, kirain sakunya bolong. Tapi sakunya ternyata nggak ada yang bolong. Habis itu, saya cek uang yang jatuh itu. Memang ada yang jatuh, tapi ternyata cuma 2 uang koin saja. Sedangkan tadi terdengar heboh sekali, kayak banyak uang koin yang jatuh. Akhirnya saya lupain aja karena lagi capek. Terus saya tidur. Sekitaran jam 1:30 malam, saya kebangun karena lapar. Pas kebangun, tiba-tiba saja saya dengar bunyi kaca jatuh di kamar mandi. Saya langsung coba cek, tapi belum sampai kamar mandi, masih di depan pintu kamar mandi, saya tiba-tiba mikir, kan nggak ada kaca di dalam kamar mandi. Saya bengong saat itu. Akhirnya, saya langsung mutusin turun dan cari makan buat lupain kejadian tadi. Saya bungkus nasi goreng lalu balik lagi ke apartemen. Pas lagi nunggu lift mau naik lagi, ada satu cowok datang dari arah tangga darurat. Terus saya coba nanya ke masnya, kok nggak naik lift? FYI, saya turun tadi buat cari makan menggunakan lift. Terus mas-masnya jawab, liftnya belum betul mas dari tadi siang. Ya saya bingung, perasaan tadi saya turun pakai lift buat beli nasi goreng. Terus saya ngomong lagi, mas tadi saya turun bisa kok naik lift. Terus mas itu jawab, saya tadi nunggu liftnya lama banget nggak kunjung datang-datang, makanya saya naik tangga. Terus mas itu bilang, kalau gitu saya duluannya, mari mas, mbak. Mendengar kalimat itu, saya mikir, kok dia bilang mas, mbak? Seolah-olah saya nggak sendirian. Saat itu, saya lumayan gugup, tapi saya coba berpikir, mungkin dia salah ngomong. Akhirnya, saya lewat tangga darurat sambil berlari. Sampai kamar, saya nyalain TV dan makan di bawah kasur depan TV. Pas saya lagi makan, ada kejadian aneh yang bikin saya nggak bisa positif thinking lagi. Jadi waktu itu saya mau makan sambil ngambil minum dari kulkas kayak botolan gitu. Pas saya minum,
tutup botolnya saya taruh di samping meja TV, sedangkan botol minumnya di dekat saya di lantai. Sekitaran 10 menit saya makan, tiba-tiba tutupan botol minuman di atas meja itu jatuh, tapi jatuhnya ke dalam nasi goreng saya. Kagetlah saya waktu itu, karena jatuhnya kayak dilempar, bukan natural. Perasaan saya jadi nggak enak, terus tiba-tiba aja TV-nya mati sendiri. Saya makin panik saat itu. Akhirnya, karena udah deg-degan parah, saya putuskan untuk keluar dari apartemen itu. Pas saya lagi ngambil jaket di lemari, di ekor mata kanan saya ngelihat ada bayangan hitam sekali, tapi gede. Saat itu tanpa mikir panjang, saya langsung lari lewat pintu darurat buat turun ke lobi. Pas sampai di bawah, pas mau keluar dari tower, kartu akses saya tertinggal di kamar. Kan kalau mau masuk keluar tower harus pakai akses. Mau nggak mau saya harus masuk lagi ke dalam kamar. Dan waktu itu udah jam 3 pagi, nggak ada sama sekali orang di lobi. Akhirnya saya memberanikan diri buat naik ke kamar. Pas nyampe di lantai 2, saya baru sadar ternyata pintu kamar saya masih terbuka, belum ditutup, saking paniknya. Pas nyampe, saya langsung masuk ke dalam kamar dan puji Tuhan nggak ada barang yang hilang. Saya langsung ngambil dompet dan nyari kartu akses di mana-mana, tapi nggak ketemu-ketemu. Pas lagi kebingungan itu, saya kayak punya feeling kayaknya kartu akses saya ada di bawah kolong tempat tidur. Gak tahu kenapa feeling saya kuat kalau kartu akses itu ada di bawah kolong kasur. Akhirnya saya beraniin diri buat cek di bawah kasur itu, dan kejadian inilah yang bikin saya jadi minta ganti kamar pada hari itu juga. Jadi waktu itu saya jongkok kayak layaknya orang mau lihat di bawah kasur lah, tapi agak miring. Tapi saya memang nggak mau lihat ke bawah kasurnya langsung. Jadi saya masukkan tangan aja kayak ngeraba-raba sambil nyari akses. Pas lagi ngeraba-raba, tiba-tiba kok kayak ada rambut. Sampai akhirnya saya ngeraba sesuatu yang agak keras tapi panjang kayak kuku gitu. Bingung saya waktu itu, apa nih panjang-panjang? Saya mikir, kalau ini kuku pasti ada jarinya. Kalau betulan ada jarinya, fix memang gak betul kamar ini. Pas lagi cari-cari, tiba-tiba yang saya cari itu teraba, yaitu kartu akses saya. Pas saya tarik, kok gak bisa, gak mau keluar kartu aksesnya. Makin saya tarik, makin kerasa berat kartu aksesnya. Akhirnya saya coba lihat kartu aksesnya, kayak ada yang nyangkut sesuatu gitu. Pas saya coba lihat, ternyata ada cewek, rambutnya panjang sekali, terus rambutnya gimbal. Dia sambil ngerangkak di bawah kasur, dan dia sambil ngegigit kartu akses saya. Jadi ternyata saya tarik-tarikan sama cewek ini. Yang saya lihat, kuku si cewek itu panjang-panjang sekali. Lihat itu, saya langsung refleks teriak sekencang mungkin, sampai akhirnya saya pingsan. Akhirnya sekitaran beberapa jam, terbangun. Di samping saya sudah ada Mas Bayu sama mbak-mbak tetangga saya. Ternyata mbak-mbaknya ngedengar teriakan saya. Katanya pas mbaknya masuk udah lihat saya tiduran di lantai. Kalau Mas Bayu katanya dia pas lagi ngelewat koridor lantai ini dan kebetulan ngelihat saya lagi tergeletak di lantai, jadi langsung datang karena khawatir. Akhirnya keesokan harinya saya langsung minta ganti tower dan puji Tuhannya saya bisa langsung pindah. Dan syukur di kamar yang baru itu saya tidak pernah diganggu lagi sama sosok hantu yang ada di kamar 225 itu. Dan ternyata setelah saya coba tanya-tanya sama petugas-petugas yang bekerja di apartemen itu, usut ternyata pernah ada satu wanita yang bunuh diri di kamar itu dengan cara minum obat buat matiin serangga gitu. Dan dia minum racun di bawah tempat tidur. Wah, mengerikan juga ya teman-teman. Kejadian yang biasanya ada di film horor, ternyata Kak Louis juga merasakan hal itu. Dan mungkin lebih parah dari film-filmnya. Nah, di sini juga kami berdua ingin menanyakan beberapa hal kepada Kak Louis. Pertanyaan yang pertama, apa yang Kak Louis dapat atau pelajari dari pengalaman horor kali ini? Yang dapat saya pelajari dari pengalaman ini yaitu saya belajar untuk lebih berhati-hati dan mencari tahu terlebih dahulu tentang tempat tinggal yang akan saya tempati supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti cerita tadi. Oke, yang kedua, bagaimana Kak Louis mengatasi rasa takut ketika mengalami kejadian tersebut?
Untuk sekarang, cara saya mengatasi rasa takut dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa untuk memohon perlindungan Tuhan agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Pertanyaan yang ketiga, mungkin Kak Luis mau ngasih saran buat teman-teman pendengar tentang bagaimana menghadapi atau mengatasi situasi tersebut. Saran saya untuk teman-teman semua agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan jika teman-teman juga ada yang seperti saya yang tinggal sendirian juga, lebih baik sering-sering mengajak teman untuk menginap di tempat tinggal Anda agar teman-teman tidak terlalu takut dan tidak terlalu merasa kesepian. Dan pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir, mungkin ada pesan yang mau disampaikan Kak Luis terhadap teman-teman pendengar mengenai kisah horor ini? Pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-temannya seperti tadi, jika teman-teman ingin menyewa apartemen atau kos, lebih baik teman-teman mencari tahu terlebih dahulu tentang tempat tinggal tersebut. Apakah tempat tinggal tersebut itu aman-aman saja, atau tempat tinggal tersebut pernah ada kisah mistisnya. Jangan sampai seperti saya, karena tidak teliti untuk mencari tahu tentang apartemen itu terlebih dahulu, akhirnya tidak tahu ternyata apartemen tersebut pernah ada tragedi bunuh diri dan berakhir dengan diganggu oleh makhluk yang ada di dalam kamar apartemen itu. Terima kasih Kak Luis untuk jawabannya dan juga sudah bersedia menjadi tamu untuk episode kali ini dengan membagikan kisah horornya kamar apartemen 225. Sekian untuk podcast malam Jumat kita kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendengarkan episode malam Jumat ini. Dan untuk episode berikutnya, jika teman-teman bersedia ingin berbagi kisah horornya, silakan kunjungi official Instagram kami podcast malam Jumat. Sampai jumpa.